warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kajian kita sekarang surat Al-Baqarah. Sekarang langsung dibagi aja ya. 143 buka Qur'annya kalau ragu. Kadang-kadang ada tulisannya lagi tinggal. (143) ini mengenai apa? Mengenai arah kiblat ya. Ya, jadi kita nggak perlu apalah, nggak perlu terlalu dalam-dalam sekali membahas-bahasnya. Mungkin sudah bisa disimpulkan nggak mengenai kiblat ini? Siapa yang bisa sudah menyimpulkannya? Itu kalau bagi yang sami'na wa ta'na kan tidak masalah. Satu. Sudah itu kalau orang yang sudah patuh sama Rasul memang sudah nggak ada masalah. Sudah itu nanti kan disebutkan bahwa timur barat seluruhnya milik Allah. Ya. Sudah itu yang satu lagi itu hanya mentes siapa yang benar-benar mau mengikut Nabi Muhammad, kan kesinannya balik itu juga yang persoalan. Siapa yang mau mengikuti berarti taat dia, kalau enggak. Jadi tidak terlalu banyak membahas ini sebenarnya walaupun ayatnya panjang. Jadi ada hal-hal yang sangat prinsip nanti bisa kita lihat. Mulai sekarang sampai ya seperti ini ya, penggalan-penggalan ayat sampai sini An-Nas ini. Coba kita persilakan dulu Pak Abed lah. Auzubillah itu sampai Alan-Nas ya. Lambat-lambat baca. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi. Kan berarti sudah sudah sepenggal ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Coba pertama uraikan di Pak Bet dulu dari bentuk-bentuk kata, kemudian jabatannya, terus susunannya, terus terjemahnya sudah itu apa maksudnya? Ini sebenarnya tujuan Ustadz supaya kita bisa mandiri, supaya banyak membaca Al-Quran lagi gitu. Karena yang bahasa ini nggak ada henti-hentinya, ini sampai ke sastra masih dalam. Cuma langsung sekali. Coba Pak Bet, mulai bentuk-bentuk kata, jabatan kata sampai selesai nggak ada lagi, baru diterjemah, terus habis itu apa maksud? Gitu. Jadi jangan ada yang perlu didalami, boleh silakan. Wa atap. Ya, berarti pre-memory dan ada yang dietapkan ke atas, kan ini ceritanya masih satu ini Yahudi. Terus sama Nasrani. Ka huruf jar. Ka yang huruf jar atau zalika? Oh, ka di muka ya. Oke. Terus Zalika kata penunjuk isim syarah. Ja'alna fil madi. Ya, kalau zalika tadi zalika itu berarti dijarkan oleh ka kan? Ya. Terus Ja'alna fil madi, kum adalah maf'ul bihnya. Kalau fil madi mana fa'ilnya? Jadi lengkap-lengkap. Ja'alna fil madinya nahnu. Terus Kum maf'ul bih. Ya bentuknya, jadi bentuk jabatan. Bentuknya domir, jabatannya
Ya, jabatannya sebagai umatan, sebagai hal ya bro. Terus wasata wa atap lagi. ini harus hati-hati. Apakah wa atap atau asli wasit? Oh, wasata ya. Asli. Wasata berarti fil madi lagi. Hah? Asli. Ada fil madi baris 2 di belakang. Wasatan berarti isim. Ya, kan itu dibaca ummatan. Kan ummata wasatan sama tuh. Ya. Apa kira-kira apanya tuh? Dia ummatan di belakang wasatan. Kalau ummatin wasatin. Ummatan wasatannya berarti man'ut. Kenapa tonya itu dikasih alif? Karena dia baris 2 di atas. Ya. Kalau baris 2 di atas kan mesti dibantu alif dia. Ya. Tapi kalau ummatan mau dikasih, boleh dikasih alif? Tidak. Tidak. Marbutnya tidak boleh, hamzah juga tidak. Apa satu lagi? Hamzah ya. Hamzah. Ya, hamzah. Jadi kedua-duanya itu adalah memang menjadi yang wasatan sifat dari ummatan. Kedua-duanya itu menjadi hal daripada ja'alna. Ya kan? Gitu. Jadi cuma ummatan ini kan bentuk perempuan, wasatan ya berarti ummah ini hukum sama juga wasatan. Kalau Al-Quran itu lah damai itu tidak kemungkin apa lain. Terus apa lagi? Litakun. Ini paling lamnya itu yang namanya lam itu lam apa? Lam taklil. Lam taklil ya, supaya, agar. Terus jadi baca lagi terus lam taklil. Lam taklil itu artinya kata lam untuk mengilat atau penyebab gitu. Apa gunanya dia kami jadikan menjadi umat atau menjadi ikutan menengah menjadi wasit. Ini Pak Tommy ini jadi wasit. Gunanya adalah itu maka diilat dia. Penyebabnya kami buat itu litakunu. Sekarang takunu lagi. Takunu fil mudhari. Ya, bentuk fiil tapi dia tidak berfungsi seperti fiil. Apa yang ingat itu? Kana. Kana. Kalau kana berarti yang dicari adalah apa? Isim kana. Isim kana dan khabar kana, kedua-duanya itu. Mana isim kana? Jadi ini bentuk fiil mudhari, namanya fiil mudhari ini namanya bukan fiil mudhari lagi, fiil nakis. Artinya dia kurang. Kalau di bahasa Inggris ada juga itu. Kata itu berdiri tanpa dibantu kata lain, dia nggak ada arti. Ya ini kan misalnya adalah apa? Nah, terpaksa dibantu. Begitu juga nanti subuh. Begitu kan, pokoknya kana dan saudaranya itu, kalau kata-kata itu berdiri sendiri, namanya tidak lengkap, kurang. Itu di bahasa lain ada juga itu. Misalnya, apa istilahnya? Apa namanya dalam bahasa Nakis apa? Nakis. Nakis Ya. apa? Ya, apa itu dalam bahasa Inggris ada nama itu? Apa itu yang lupa saya dulu. Jadi tanpa digandeng dia, tanpa ada susunan belakangnya nggak ada artinya. Jadi nggak sempurna gitu. Jadi kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Cuma ini dalam bahasa Arab, dia di mukanya ada subjek predikat. Dia lawan kerjanya itu inna dan saudaranya. Itu maka disebut kalau di Arab ini namanya awamil atau pelaku-pelaku yang merusak gitu. Amil nawasih namanya. Nasih. Kan sudah kita belajar nasih mansuh ada ayat. Jadi kalau kana dan saudaranya adalah amil nawasih juga. Inna dan saudaranya amil nawasih juga, arti perusak susunan subjek predikat. Biasanya subjek baris depan marfu,
predikat baris depan atau marfu, tapi dengan masuk ini berlawanan arah. Jadi takunu ini aslinya yang penuhnya apa ini, Pak Bet? Jadi sebelum masuk lam taklil itu dia takununa. Ya. Jadi lam taklil ini sebenarnya yang tersembunyi sama dia adalah li'an. Ada huruf nasabnya. Takunu. Li'an. Tapi tidak dituliskan annya. Itu makanya sama seperti huruf nasab, jadi dia huruf mengataskan baris. Li'an takunu dihilangkan nunnya kan, karena dia banyak. Saya mengerti itu. Mengerti nak? Oh, jadi kalau nggak ada li dia takununa. Kalau nggak ada li, ya li. Tapi li itu bukan huruf jar itu. Oh, jadi huruf apa namanya Kak? Kalau huruf jar itu kan ke kata benda. Iya. Kalau ini ke kata kerja namanya, kalau bahasa Arab itu lam taklil namanya. Taklil itu kalau kira bahasa Inggris nggak ada, saya lihat yang sering dipakai bahasa Inggris in order. In order. Jadi nanti kenapa Anda belajar? Supaya saya pandai ya, supaya saya tahu. Jadi itu ditakunu. Jadi coba sebutkan mana subjek predikat. Ya. Mana subjek, mana pokok kalimat. Kan dia selalu masuk. Saudara kana itu perlu dipelajari ya. Saudara kana amsa asbah madama laisa mamfakka mabariha itu. Dia selalu ada subjek, ada predikat. Mana subjek predikatnya? Hum. Jadi kalau takunus ini nggak mungkin hum lah. Antum. Antum. Ya. Mana apanya predikatnya? Ada. Kenapa? Itu maka dia suhada'a. Kenapa suhada'a? Karena kerjanya karena ada kana. Kalau inna yang dikerjakannya pokok kalimatnya. Suhada'nya balik suhada'u. Kana terus tuh. Jadi kalau inna dan saudaranya subjek predikat juga, tapi yang dirobahnya barisnya itu. Kalau kana yang dirobahnya barisnya khabar. Andai kata khabar itu kalau benda, tapi kalau kata kerja enggak juga. Sekarang bisa saya bercerita begitu karena sudah ada dasar. Tapi orang yang baru-baru tentu panjangnya apa kecil apa aku. Nah, jadi mana kabarnya tadi? Suhada. Suhada. Bentuk suhada itu bentuk apa itu Pak Bet? Jangan lupa jamak apa? Jamak taksir, Guru. Kalau tunggalnya apa? Syahidun. Kalau duanya udah mudah itu. Jadi coba syahidun, syahidani, Suhada. suhada. Terus sedikit lagi sampai yang alan nasi. Jar majrur. Alan nasi. Coba Pak Bet terjemahkan, terus ambil pelajaran dari situ bagaimana? Kan kelanjutan. Terjemahkan lu. Dan seperti itu. Seperti itulah. Mungkin itu yang perlu diperjelas, seperti itu apa itunya. Dan seperti itulah. Seperti menjadikan itu. Tunggu dulu. Yang maksudnya itu apa? Perpindahan kiblat tadi, Guru. Jadi begitulah ceritanya Nabi Muhammad. Tapi ini sebelum terjadi atau sudah terjadi? Nah, ini kan untuk memahami lagi. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Ya, ini dipakai keduanya. Ya. Nabi Muhammad kan menginginkan kiblat itu karena mungkin keadaan termasuk untuk mentes orang itu. Jadi Allah mengembalikan kiblat ke Masjidil Haram. Tapi diberitahu kepada Nabi Muhammad nanti kalau dipindahkan itu pasti berkata orang bodoh. Baru kejadian gitu.
Jadi ada ayat ini belum terjadi sudah diberitahu. Makanya Nabi Muhammad nggak heran. Jadi Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah sama seperti waktu di surat Tahrim itu, kan dia tidak mau minum madu lagi, terus kan berbisik Aisyah dengan istri Nabi yang lain. Nah, kan diberitahu Allah kepada Nabi Muhammad, kalian elok-elok lah, apakah kalian cinta dunia atau cinta akhirat. Nah, diberitahu. Jadi ini pun itu maksudnya itu begitulah kisahnya perpindahan itu dulu. Ini untuk lanjutnya terus terjemahkan itu maksudnya dipelajari apa itunya ya, kan penunjuk itu namanya, kata penunjuk begitulah. Jadi ibaratnya kita bercerita sudah panjang lebar, baru kita katakan itulah ceritanya dahulu, kan gitu yang itu terus Jadi apalagi kabarnya, baru ja'alna. kabarnya itu syuhada ala nasi ya Pak. Kabarnya itu jadinya syuhada ala nasi. Oh, Kabarnya itu kabar takuni kok lah dari mulut kok dari ja'alna lah. Awak ceritanya kan menerjemah kok. Iya, yang dari litakunu tadi Pak. Oh iya, sekarang kan ada ala nasi. Itu kan itu jadinya kabarnya. iya, enggak, sekarang kan Pak B sudah menerjemahkan dari kazalika. Yang ditanya apa yang itu gitu, zalika. Dan tadi itu, sekarang kazalika, begitulah. Apa yang satu seperti demikianlah, demikian yang mana? Oh, perpindahan kiblat tadi, kisahnya. Jadi itu yang ditanyakan. Berita ini sebelum pindah pun sudah diberitahu ke Muhammad. Setelah pindah pun tentu lebih jelas lagi. Jadi baru dikumpul begitulah. Terus lagi, ja'alna. Memang kalau kazalik itu menjadi pokok kalimat, tapi sebutannya mulai ja'alnakum mata wasata sampai ke belakang. Kan zalika, itu pokok kalimatnya. Itulah, apa itu? Ja'alnakum mata wasata litakunu syuhada 'alan nas. Itu jumlah itu menjadi itu kabar dari mana? Dari zalika. Itu kabar dari zalika. Terus coba yang ja'alnakum lagi Pak Bet. Ja'alna telah menjadikan kami akan kalian. Ini pun perlu dijelaskan kalian siapa? Kalian orang mukmin ya, Guru. Ya, yang mengikut Muhammad. Terus Ummatan wasitar. Jadi umat pertengahan. Ini yang perlu penafsiran. Kalau kita tahu bagaimana jadi umat pertengahan ini. Tapi nggak perlu panjang-panjang, mudah aja memahaminya itu. Pilihan. Dia kan begini, menjadi umat itu kan ikutan. Menjadi imam, jadi ikutan pertengahan. Jadi ini ya bisa kita buka tafsir, tapi kita sudah paham dari ceritanya itu. Apa maksudnya kira-kira jadi ikutan ini? Apa Pak? Orang pilihan. Ya pilihan. Jadi namanya ikutan. Kalau apa Tommy pengalaman, kalau wasit itu sebenarnya wasit di tengah apa sebenarnya ngapain itu wasit? Jalan lurus, Pak. Jadi wasit itu dia untuk mendamai mana yang salah, menjelaskan yang benar. Jadi umat Nabi Muhammad, jadi di tengah itu maksudnya banyak penafsiran, tapi kita mudah menangkap. Jadi kalau sudah di tengah, ya inilah yang diikut itu. Yang lain sudah terlalu ke kiri ke kanan dibuat-buat. Ini. Jadi kami buatkan kamu untuk mengembalikan kepada yang benar. Kan wasit itu mengembalikan benar, kecuali kalau wasitnya betetele nak Pak Tommy. Kini garis tengah lah, kan berarti lah batu tuh. Jadi isinya kehadiran yang disampaikan itu supaya kembali ke fitrah manusia itu, balik bagaimana Tuhan sebenarnya, bagaimana mengabdi. Tapi namun yang dari pihak yang lain nggak setuju, yang nggak masalah. Itu kan nanti ada pengadilan. Ini dia terus lagi Pak Bet. Litakunu. Terus apa menerjemahkannya? Agar
menjadikan kami kalian. Nah, jangan agar ada kamu. Lur-lur itu kata orang Aceh sama saya gini, oh ini terjemahan pesantren ini Pak katanya. Iya. Kalau nggak ngerti langsung bahasa Indonesia beko tinggalan sawanai. Apa gunanya kami jadikan kamu menjadi? Nah kan gitu. Supaya ada kamu menjadi saksi atas manusia. Ya supaya Ada keberadaan atau ada kamu. Menjadi saksi atas Ya. manusia. Gitu. Jadi nanti kalau di akhirat atau menjadi biarpun di dunia, kalau ingin menanyakan saksi itu sebenarnya guna saksi apa tuh? Untuk membuktikan kebenaran. Itu. Jadi nanti biarpun di akhirat, biarpun di dunia ditanya tuh. Jadi semuanya kan menjadi saksi, Rasul jadi saksi, bumi jadi saksi, segalanya saksi. Sudah disampaikan. Itu gunanya. Jadi masalah kiblat itu hanya lambang-lambang apa saja itu. Makanya ada di kemanapun kamu mengarah di sana wajah Allah. Makanya kalau saya nggak menarik, saya kalau diperdebatkan kiblat memang disuruh arahkan arahmu kepada kiblat, tapi dicari garisnya, tapi arahnya saja. Kama arahnya Allah tuh. Oh, ku mereng ko ya sadonya merengna awak tetap maduk Allah. Ya. Jadi tidak dipersoalkan mana tuh. Itu mengkode sebagian masjid dan diputarlah sekian bulan, diputarlah lapiaknya lah. Kata karjo nendak karjo. Terus supaya menjadi saksi, supaya ada kamu kepada Muhammad dan pengikutnya menjadi ikutan bagi manusia banyak sampai hari kiamat. Jadi coba mulai berpikirkan. Cuma mulai dipikirkan. Jadi perubahan pikir kiblat itu dulu hanya di belakang ada. Ini sudah sampai situ. Jadi bagaimana? Saya yang memberi keterangan jadi aturan Pak Bet. Baca Pak Bet keterangan Pak Bet sehingga situ. Ini gunanya supaya kita bisa mandiri, ada keinginan membaca Al-Quran. Jadi bukan hanya dibaca-baca begitu, sudah mulai ada bahan telaahan. Tapi jangan takut, nanti salah. Ya kan ada bukunya, ada bisa ditanya guru. Ya, apa kira-kira kalau wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Jadi apa Pak Bet? Singkat saja kira-kira kesimpulannya. Ya, Allah menjadikan Muhammad dan orang mukmin itu sebagai saksi nanti kebenaran itu. Iya, jadi ummah itu kan berarti menjadi ikutan yang benar, yang tengah. Jadi kepada manusia di muka bumi ini sampai hari kiamat, coba mulai menggunakan akal pikiran kemana. Sedangkan itu pun sudah mulai dicarikan orang. Nah, saya pernah bertanya, kenapa Bapak buat seperti ini gambar patung menghadap Bapak ke situ? Kami nggak nyembah patung. Kami itu arah aja, seperti orang Islam ke Ka'bah katanya, kan pandai juga dia menceritakan. Jadi kita sebenarnya itu varian kiblat itu hanya untuk mengarahkan satu, bukan kepada Tuhan, tetapi kalau kepada Allah dimanapun hadapkanlah jiwa atau kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hanya yang paling menonjol, itu menguji siapa yang saat itu, itulah satu metode. Siapa sebenarnya yang mau patuh kepada mengikut Nabi Muhammad atas perintah Allah. Ya. Baik. Nah sekarang ini lagi ayat kuno ini dimulai sampai sini saja. Syahidah. Silakan Pak Tommy. Wa yakunar rasulu alaikum syahidan. Sebentar. Kenapa Pak Tommy baca yakuna? Wa yakuna. Iya, kenapa pakai na baca? Di Al-Quran yakuna memang. Ya, Pak. Coba bisa nggak menangkap kenapa
yakuna. Atau baca dulu sampai syahidat. Baca dulu. Wa yakunar Rasulu Coba. alaikum Ah, syahid wa yakunar rasulu terus alaikum syahidan. syahidan. Nah, coba. Sekarang coba uraikan Pak Tommy. Wa Wa atab yakuna fi'il mudhari fi'il mudhari nakis juga yang sama saudara kana ya. Tapi ini yang ditanya lagi, kenapa yakuna dibaca? Lihat ke atas Pak Tommy, yang diatapkan kan sambungkan ke atas. sebagai mubtada. Hah? Enggak, ini di yakuna ini diatapkan kemana? Yakuna diatapkan kepada litakunu. Gitu. Litakunu itu sebenarnya kan ada tadi berbentuk huruf taklil, huruf lam itu, lam nasab sebenarnya kan li'an. Jadi kalau dia bentuk banyak, hilangkan nunnya. Tapi kalau dia tunggal, kan dia mau diatapkan. Berarti ada juga li di situ. Wow itu mengganti li juga. Jadi aslinya kalau nggak pakai wow, litakuna, kalau nggak pakai wow, jadi litakuna syuhada 'alan nas satu. Yang satu lagi, liyakunar rasulu alaikum syahida. Gitu. Jadi kenapa yakuna? Kenapa dinasabkan atau diataskan lagi baris akhirnya? Dia bentuk tunggal ini. Kalau takunu kan banyak, bentuk banyak. Karena diatapkan Lam taklil. ya, karena diatapkan ke Lam taklil takunu. tadi. Takunu. Jadi takunu itu kan sedang dinasabkan oleh lam itu sebenarnya. Asli li itu yang sebenarnya itu li'an. Dikasih alif bercabang, dikasih alif lam, kasih nun. Jadi an kan huruf nasab, li itu maka namanya lim ta'lil, mengilat atau sebab karena. Jadi li antakunu, dihilangkan nunnya karena aslinya takununa. Kalau dia tunggal, langsung aja li ayakuna. Paham ya? Paham? Ragu. Karena ada huruf nasab li'an itu. Ya. Jadi huruf nasab itu kalau masuk ke tunggal kan li ayakuna. Kalau dua misalnya, coba diulang sedikit. Misalnya yakunani masuk li'an, coba. Li'an yakunu. Enggak lah. Kan ya mulainya kan kalau bisa 14 ini. Yakunu, yakunani, yakununa. Masuk lam, coba. Li ayakuna itu satu. Ke atas barisnya. Kalau yang dua? Ya, kunana. Li'an. Nani. Ya, Iya, yakuna. li ayakuna. Dihilangkan nunnya. Kalau dua kan sudah belajar kita tuh. Kalau banyak, yakununa masuk an li ayakunu. Nggak pakai nun lagi. Jadi kalau tunggal dia ke atas baris. Ya. Atau nahnu. Coba misalnya nakununa, masuk li. Bagaimana? Li nakunu. Terus kasih garis baris. Aslinya kan nakununa masuk li. Linakunu. Tangguang. Li nakununa. Ya, Pak. Li nakunu. Apa? Iya. Kalau di jamak itu kan dihilangkan nunnya aja kan, Pak. Iya, kalau ini nahnu, nakununa. Coba. Kalau nakunu. Nakunu. Masuk li. Dinakunani. Kenapa gitu? Dan kok sampai balik nakunu. Nakunu. Masuk li. Li Nakunu. nakunu. Li nakuna. Gitu aja. Li nakuna. Jadi anggap saja li an itu huruf memang
kerjanya seperti huruf nasab, mengataskan baris kalau dia tunggal, menghilangkan nun kalau dua, atau jamak. Tapi kalau jamak dikasih alif, kecuali jamak perempuan itu biasa, ataupun mukhatabah banyak perempuan. Yang selainnya dikasih, atau satu lagi dihilangkan nun juga, itu bentuk engkau. Jadi agak dihafal bentuk yang 14 itu masuk huruf nasab. Nah gitu, pas gitu. Terus Pak Tommy, apa lagi? Yakununa berarti saudara kana. Mana subjek predikatnya? Coba tunjukkan. Mana pokok kalimatnya Pak Tommy? Karena Ya, itu kan yang mengerjakan ada subjek predikat. Yang pokok kalimatnya mana? Kalau litakunu yang di atas ini, yang pokok kalimatnya kan antum. Antum. Nah, kalau sini mana pokok kalimatnya Pak Tommy? Huwa. huwa Ar-Rasul. Rasulu ya Rasul. Pak. Wah. Jadi ya ada yang tersembunyi, ada yang jelas. Kalau ada yang jelas itu maka Rasulu dibaca. Iya. Mana kabarnya Pak Tommy? Ingat kabarnya karena itu berbaris atas, mana dia? Berbaris atas syahidah. Itu ya. Ya. Jadi syahidah. Jadi berarti kan sudah dua kalimat ini. Yang di atas litakunu syuhada 'alan nas. Kalimat yang kedua kalau enggak pakai waw dia liyakunar rasulu 'alaikum syahida. Nah, coba kalau diterjemahkan Pak Tumi, coba. Terjemahnya menurut teks ya, menurut huruf. Dan nah, ingat ada supayanya itu Pak Tommy. Di atas kan kan itu. Jadi dan supaya nggak tuliskan mewakili dengan ada waw itu. Kalau di atas kan supaya ada kamu. Yang di bawah bagaimana? Supaya yakuna ada menjadi. Jangan menjadi dibuat ada mereka. Jangan mereka pula rasul langsung. Supaya ada rasul alaikum Atas kalian saksi. Ya, atas kamu sekalian menjadi saksi. Gitu. Apa maksudnya nih kalimat ini Pak Tommy? Bebas ngomongnya lagi. Ini kan tujuan Ustadz supaya rajin kita membaca Al-Quran, maksudnya mentalaahnya gitu. Jadi orang yang sudah banyak membaca mentalaah Al-Quran sudah maksudnya luar biasa dari orang yang nggak baca Quran gitu, dari pikirannya, dari apanya. Tapi kalau ini maksudnya luar biasanya itu berbeda dengan orang yang tidak mengerti Quran. Kalau sudah sebentar dia bisa mengingat mana ayat-ayat Quran, jadi sudah ada. Jadi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Artinya tadi supaya atau agar keberadaan atau ada rasul atas kamu, hai orang beriman atau manusia boleh menjadi saksi. Apa maksudnya yang ini? Apa kira-kira yang bisa diambil pelajaran? Di atas kan takunu, ada kamu kata Allah. Di bawah dispesialiskan Rasul jadi saksi. Di atas jadi saksi juga. Ada satu lagi pertanyaan Pak Tommy. Kenapa di bawah syahida kok di atas syuhada? Kalau syuhada dia pasif.
Enggak. Kalau syuhada itu banyak karena antum. Suaranya Kalau syahidah, ada tunggal. Karena tunggal. ya tunggal. Kan Rasul, Ar-Rasul. Jadi Rasul menjadi saksi dipakai syahidah. Barisnya aja yang berbeda. Kalau di atas karena antum tentu syuhada. Nggak mungkin pula antum syahidun. Ya. Jadi ini dua kalimat. Jadi menyimpulkannya itu. Jadi yang menjadi saksi, jadi sehingga ada nanti nggak ada lagi uji, nggak ada lagi penyesalan-penyesalan, semua jadi saksi bahwa sudah disampaikan yang benar. Yang lain sudah memperturutkan keinginan masing-masing. Apa yang jawab? Kita pun nanti ini tambahannya. Mana ada nanti apa? Iza zulzilatil ardu. Itu kan ada zilzalaha. Terus Zilzalaha. iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insan itu. Wa qala al insanu malaha. Berkatalah orang nanti insan yang enggak ngerti malaha gitu. Baru nanti lanjutan ayatnya itu apa? Qala al-insanu malaha yauma izin. Yauma izin apa? Tuhaddisu akhbaraha. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Tuhaddis akan bersaksi, akan bercerita, berkabar-kabarlah nanti semuanya. Jadi itu makanya kita ini kan hidup di atas bumi, dikeliling alam lain kan. Nanti jadi saksi semua. Yang di badan kita pun jadi saksi. Kan alam juga nih, tangan berkata, ambo mana mengerjoannya, kata tangan. Kata kaki, aku yang melangkahkan. Kata bumi, ya nampak aku begini-begini dia. Jadi semuanya nanti menjadi saksi. Jadi itu maksudnya, jadi ini masalah arah kiblat, maksudnya patuh, itu intinya itu sebenarnya ini. Inti sebenarnya kiblatnya atau mengikut ajaran Nabi Muhammad. Ikut ajaran Nabi. Taat. Ya, itu maka enggak masalah kiblat. Kiblat itu arah aja itu. Maksudnya metode mau enggak menurut. Ya. Jadi itu makanya jangan terlalu banyak kita memporsi siapa yang enggak mau dulu. Saya habis harinya. Dan perlu kini apa. Terus berikut coba ini lagi Pak. Latikan Allah ilana. Bayangkan. Wah ini agak panjang sedikit. Coba Pak Israel mulai dari wa ma ja'alna sampai ini. Akibai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna Ya. Baca dulu, Pak. Iya, baca dulu. Wa ma ja'alna qiblatal Wa ma ja'alnal. Ya, wa ma ja'alnal qiblatal lati Ya. kunta 'alaiha. Terus Pak, illa lina'lama. Kan ini bertemu li itu ya. Terus illa lina'lama Mayyat tabi'ur rasula. Mimman yanqalibu ala aqibaihi. Ya. Terus coba Bapak uraikan dari segi bentuk kata, jabatan kata. Menurut pengetahuan itu kan untuk menarik supaya kita melihat Quran itu bukan lihat ayatnya, lihat terjemah. Itu kan paling belajar orang mula-mula itu. Kalau kita kan nggak gitu lagi. Ingin tahu. Silakan Pak. Apa bentuk kata, apa bentuk jabatan? Wawnya huruf ataf ya. Ya, diatapkan ke atas. Terus apa lagi? Ya. Ma juga huruf
menidakkan ya Pak. Ya. Wah. Ada di sini yang huruf nafi menidakkan, ini yang indikasi yang memastikan itu murah kita menang. Apa ini Pak? Coba cari ke belakang. Ilah, ada ilah. Ilah, Ada, karena ada ilah. itu murah sekali. Tapi kalau yang nggak ada ilah itu agak payah kita. Manafi ya. Terus. Ja'alna fi'il madi. Ja'alna fi'il madi. Fa'ilnya nahnu ya Pak. Qiblata maf'ul bih dari ja'alna. Ya, terus Allati isim mausul. ya. Arti isim mausul kalau bahasa Indonesia namanya yang enggak, maksudnya asal isim mausul itu menyambung antara induk kalimat induk kalimat dengan anak kalimat. Anak kalimat yang di belakang allati ke belakang, induk kalimat yang di mukanya. Terus karena dia allati, karena dia di depannya ada kiblah. Isim yang kiblah itu tamar butahnya itu Pak. Ada pula satu. Andai kata yang di belakangnya itu banyak perempuan, apa dibuat Pak? Allai. Itulah terus lah paham tuh. Kemudian kunta. Ya. Kunta kun fi'il madi. Ya, fi'il madi nakis juga. Harus Bapak cari mana mubtada, mana kabarnya, mana pokok kalimat. Pokok kalimatnya anta. Ya, terus ala huruf jar. Lalu kabarnya mana Pak? Alaiha illana. Ini isimnya tadi isimnya kan tadi anta. Isimnya anta itu anta. sama. Kabarnya? Kabarnya atasnya. Atasnya itu alaiha. Ya. Ya. Terus illa huruf istisna ya Pak? Mana? Huruf melainkan itu apa tuh Pak? Huruf mana itu? Illa huruf istisna ya Pak? Ya, pengecualian. Ya. Terus? Ya. Kemudian lina'lama, linya huruf jar. Bukan. Itu yang huruf tadi tahlil. Tahlil juga Pak. Itu dia. Sama itu. Terus li'an juga arsalin. Iya. Li'an juga. Na'lama fi'il mudhari'. Kenapa ke atas barisnya? Karena dia kena ada amil di tadi Pak. Ya. Terus fa'ilnya? Fa'ilnya nahnu. Ya. Kemudian nahnunya itu kemana balik? Kemana baliknya nahnu itu? Aminya? Tadi ada juga ja'alna kan? Ya, ja'alna. Nah kami itu kemana baliknya? Allah itu Pak. Nah ya. Terus man huruf mausul mausul juga, dan fungsinya dia orang, fungsinya maf'ul bih. Ya. Terus nah orang, atas orang itu Pak ya. Ya, maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Na'lah. Ya. Terus yattabi'u fi'il mudhari' Pak. Terus fa'ilnya? Fa'ilnya fa'ilnya rasulah. Iya. Kenapa dia rasulah ya Pak? Man kena ada man. Mana fa'il? Fa'ilnya yattabi'uni. Kan ya pangkalnya. Iya, huwa ya Pak. Kemana kembali huwa?
Rasul. Oh, kenapa ke Rasul pula? Rasul maf'ulnya Pak. Ya, Rasul maf'ul, tapi kembali huwa yattabi'u kemana? Man. Kemana umat ya Pak? Umat Kepada ya, Pak? man itu aja, kepada man. 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 Nah, terus apa lagi? Mimman, Min huruf jar. ya yang dijarkan, Jar kan mannya itu majrur. ya mausul ya. Terus Ya. yang kalibu, Yan kalibu fi'il mudhari'. failnya, Fa'ilnya yang huwa Pak. ya baliknya, Yang huwanya kembali man itu Pak. ya. Terus Ala akibati ala huruf jar. ya yang dijarkan, Akibati. ya. Ada t-nya itu enggak ada t-nya. Akibai yang ada. Akibai. Yang dijarkan sampai mana? Akibai itu Pak. Apa huruf jarnya dibuat? Huruf jarnya menghilangkan nun Pak. Akibaini. Aslinya akibani ya. Ya, akibani. Ya, dihilangkan Dua. nunnya. Ya. Ya, Bani. Ya, Aini. Akibaini. ya akibaini. Akibani aslinya Ya. Iya, ya dihilangkan nun ya. Itu. Hilangkan nun. Jadi asalnya akibani itu menjadi akibai jadinya. Kenapa dihilangkan nunnya ya? Karena dia ada huruf jar, kena huruf jar di depannya Pak. Sebenarnya bukan huruf jar tuh yang membuat dia hilang. Oh bukan ya Pak? Enggak. Huruf jar kan biasa membawakan baris. Udah dibawakannya. Jadi ini begini, aslinya kan akibani 2. Itu Iya. tanwin itu nggak boleh dipakai kalau mau disandarkan kepunyaan Kepada- atau kata Kena disandarkan kepunyaan. i. Hi itu mudafnya, mudafun ilaih. Mudhafun ilaihnya. Jadi dihilangkan nun. Itu ya. Sampai. Coba Bapak terjemahkan menurut perkata, Pak. Jadi sehingga bisa Bapak menerangkan. Dan tidaklah, karena kan negatif tadi ya Pak. ya, dan tidak Dan tidak ja'alna kami jadikan menjadikan kami, jangan kaminya duluan, dan tidaklah menjadikan kami kiblat, ya, akan kiblat itu uh-uh. yang fa'il kun yang kamu adanya kamu yang dahulu engkau Muhammad yang dahulu engkau Muhammad atasnya apa? Atasnya kiblat. Apa maksudnya sini? Coba cepat diterjemah, dipahami apa itu? Ya dulu kiblat awalnya juga kemana itu juga kiblat Nabi? Enggak, maksudnya kemana kiblat Nabi Muhammad mulanya? Ke Baitul Maqdis. Iya. Jadi kami tidak menjadikan kami kiblat yang mana dulu engkau kan masih kiblat juga situ Muhammad. Sekarang engkau ditukar dialihkan gitu. Dulu engkau kan ke situ juga kiblat. Terus apa lagi? Melainkan ini agar tadi Pak ya. Supaya kamu mengetahui kaminya Pak. Akan orang yang tapi mengikut dianya orang. Gitu dulu Pak. Mengikut dianya mannya Pak. Iya. Mengikut dianya orang
kepada Akan. Rasul, Ya, akan Rasul. Akan Rasul dan di sini nggak ada dan akan ada langsung sekali dari orang-orang yang berbalik. ya dianya Yang orang, berbalik dianya orang yang berbalik dianya orang atas dua kedua kiblatnya. tumit Ya Pak? tumit akib itu kan tumit kan dua tumitnya Dua tumit ya Pak? ya Tumit ya, Pak? atas dua tumitnya kan kita kalau bukan. dibalikkan tumit mulanya ke Baitul Maqdis, tumitnya ke belakang. Nah, Jadi tumitnya Rasul ya Pak? Enggak, iya betul. Enggak, maksudnya gini. Apa maksudnya? Coba kalau diulang, coba ulang Pak terjemahnya. Begitu cara. Dan tidak. Coba baru Pak Amin deh. Dan tidak menjadikan kami kiblat yang ada engkau atasnya kiblat kecuali supaya kami mengetahui kami dulu. Jangan kalau kami mengetahui kan enggak kita film mudhari betul. Supaya mengetahui kami akan orang yang mengikut akan kepada Rasul Rasul dan bukan dan dari orang dari orang satu aja dari orang yang berbalik dianya atas kedua kiblat kedua tumitnya. Apa itu? Bisa paham? Ya, tumitnya tadi menghadap satu ke Maqdis sekarang. Jadi enggak seluruhnya bagaimana kesimpulannya? Apa gunanya dialihkan kiblat mulanya ke Baitul Maqdis akhirnya ke Masjidil Haram? Ya Allah ingin mengetahui ina'lam min tabi' Rasul. Bebas apa? Supaya tahu Allah siapa? Supaya tahu Allah siapa yang taat dan kepada Rasul dan siapa yang ingkar kepada Rasul. Tidak mentaati. Yang berbalik. Itu sebenarnya. Makanya nggak perlu terlalu banyak kita. Kalau orang yang sudah banyak ada yang taat kepada Allah enggak. Nah, ini hanya selentingan aja ini kalau kajian saya. Kalau apa kata Rasul nggak ada banyak cerita. Tapi kalau orang yang banyak akal ya, dan apalagi orang nggak percaya banyak tanya. Tapi lah kecil kalau kambing kepara panjang janggunya. Kalau orang nananda banyak sabutnya. Banyak sabutnya. Batu nak jadi beraja bahasa Arab banyak payahnya ini atau itu nenangga. Kalau nan iyo dan iyo pagi-pagi lah jago mendengarnya Pak. Itu kecuali ada keperluan Pak Israel. Maaf saya ya. Iko guru kok tajam juga punya menda. Nah, itu ya. Jadi itu Pak. Jadi sebenarnya walaupun panjang ayat ini sebenarnya udah ngerti kita. Oh, jadi yang tujuannya hanya mentes siapa sebenarnya yang mau mengikut Rasul. Jadi bukan kiblatnya yang jadi pokok. Jadi maka kalau kita sholat misalnya, kamu arah kiblat kira-kira kesinan Allah tuh. Enggak perlu. Oh, rupanya salah. Oh, diulang balik boleh, ulang boleh enggak. Tapi kalau orang pikir timur barat milik Allah ya gitu ya Pak. Gitu. Tapi kalau orang nan suka banyak cerita, itu bagai-bagai dipersoalkan. Iya, petang hampir lo pesong-pesong Pak. Arah kiblat. Iya Pak. Kecewa mengada arah kiblat dados. Masih berselisih aja 1 menit gitu Pak.
lah jauh sampainya ke kiblat itu apa? Itu parah. Ya, jadi nggak usah lah samo sih, salah Ya sedikit, salah sudahlah. banyak. Tanya nak kenyo, madu ke mau ke Allah. Madu ke Allah tu Iya. bilo. Tapi jangan bekon sembahyang leleh. Ya, mula madu tiap mujah itu lain lo. Cuma diarah-arahan. Cuma arahnya kilo-kilo kasinan. Kalau dicari garis lurus bisa pakai kompas-kompas tuh, tapi ngambang tapi tidak itu jadi pokok. Jadi orang pikir kadang-kadang itu jadi persoalan di orang tasawuf. Kalau karajo manusia kan tidak sempurna tuh Pak. Walaupun kompasnya banyak kompas, banyak lo arahnya Pak. Ayo. Sedangkan foto udara tuh untuk ke bawah tidak pas tuh. Ya. Waduh. Kalau ini ceritanya. Iya, kami dulu waktu membebaskan PLTA Kota Panjang heboh gara-gara udara. Itulah keluar cerita. Jadi itu tidak perlu diperpanjang tuh. Pokoknya kini terus akibat aku berikut. Jadi maksud saya ulangi ya. Jadi bapak-bapak, apalagi sekarang Quran sudah ada terjemah, sudah itu itu menolong. Jangan dengan ada sudah terjemah nggak perlu kita belajar gitulah. Kalau nggak begini belajarnya nggak ada keinginan kita melihat apa itu ayat. Beko kalau menurut terjemah saja kita ambil kesimpulan, salah jadinya. Karena nggak dipandu mana yang jadi maf'ul, mana yang jadi hal, mana yang gitu. Jadi setiap hari sempatkan melihat ayat. Kalau sudah lihat ayat bentuk susunannya, apa terjemahnya, kemudian apa kesimpulannya, itu dia. Jadi siapa yang membaca Al-Quran, jadi ini cerita sama Pak Bet tuh. Jangan diarok nih tolong-tolong orang lo, diangku-angku ya. Kau diserahkan anakku lalai apa Quran awak di apa digonggomnya semua ayat-ayatku ya. Aku menghayal-hayal sekarang orang banyak. Itu kan mau membuat tuh supaya anak-anak disuruh ngaji. Jadi Hadisnya sahih Imam Pak. Iya, gunanya itu sama seperti nanti di surga itu bahasa Arab. Itu daibnya. Karena kalau dipahami itu kan supaya rajin melihat tulisan Arab itu. Ya. Terus lanjut menyata Imam Talib. Ini lagi. Sampai di sini Ibu Didilai. Silakan Ibu. Wa ingkanat. Bismillah. Wa ingkanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa makanallahu. Sudah sampai situ aja. Coba ulang Bu. Wa ingkanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu. Langsung ke situ. Memang begitu barisnya dalam Quran. Coba Ibu uraikan Bu. Wa itu atap. Diatapkan ke mana? Diatapkan ke wa maja'alna tadi. Terus in kata khusus. Mana? Iyalah yang kata khusus itu kan inna, anna. Ini inna atau in saja? In. Kalau in sama iz itu Pak, iz. Ini ada menandainya. Karena ini terkait juga dengan illa nanti ya Pak. Itu kan terkait pula dengan illa nanti. Itu murah menandainya. Ini terus ada illa.
Itu ada pemandunya itu. Apa jadinya itu? In-nya itu. Batal istisnanya. Yang in itu apa artinya? Jika terus Tidak. kan tidak jadinya kan. Nah, jadi in apa itu? Dan tidaklah Bukan ada. in itu apa? Nah, ya huruf menidakkan juga. Nafi. Huruf menidakkan juga. Ya, murah menandainya kalau ada illah. Tapi kalau enggak lihat keadaan. Mana ada illah itu. Ma begitu juga tadi karena ada illah. Jadi manafi juga. Ini in. Jangan diartikan jika itu. Ya. Tidak. Jadi in huruf nafi juga. Terus bagaimana? Kanat Apa yang- silakan. Iya, apa yang perlu Ibu cari kalau sudah kanat Ibu baca? Dicari kabarnya lagi, Pak. Jangan. Kabarnya siapa? Mubtadanya dulu. Adanya hiya. Ada tersembunyi di dalam hiya. Iya, mana kabarnya? Kabiratan. Lakabiratan. Kalau hiya tadi kemana kembali? Kemana kembalinya? Ke umat. Boleh ke umat ya, betul. Atau sebenarnya nggak ke umat perginya, kiblat itu. Kiblat. Ya kan karena itu hiya ke kiblat balik. Ya. Nah, lalu kabiratan la-nya itu la apa tuh? La apa juga, Pak? Supaya dulu. Yep. Oh, jangan. Kalau la usbang itu ke fil mudhari. La kabiratan. La itu la penegas. La penegas. Iya, jadi dalam taklil itu ke fi'il mudhari, pengen kok enggak. La kabiratan, kabiratan itu sigap balagah, masdar. Kenapa dibaca tan? Karena kanat tadi. Jadi karena kanat tadi ya. Terus lanjut illa istisna. Istisna. Ya, tapi tidak berlaku karena ada tidak. Terus apa lagi? Alal-lazi hadallah. Jar majrur kan gitu. Kata bahasanya dulu jar majrur. Terus al-lazina isim mausul. Hadatu ada filmadi. Ya, failnya mana? Allahu. Coba terjemahkan per kata lagi. Dan tidaklah ada apa yang ada? Supaya membesarkan. Mana itu membesarkan? Dan tidak ada apa yang tidak, dan tidak ada dianya apa itu? Tidak ada kiblat. Dianya kiblat ke Masjidil Haram itu untuk sungguh besar. Ya, apa artinya itu? Ya, supaya yang diperintahkan Allah kan untuk supaya kembali ke kiblat. Jadi apa artinya kalau menurut perkata? Dan tidak ada dianya kiblat ke Masjidil Haram itu sungguh berat. Kan bare sangat tidak mau menurut dong. Payah merubah dan biasanya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram itu. Dan ya tidak ada dianya untuk bisa mengatakan sungguh berat sekali itu kecuali atas orang yang dapat hidayah dari Allah. Ya, orang-orang yang telah mendapat hidayah Allah. Gitu. Kan makin jelas ayat. Jadi nggak perlu lama-lama. Jadi sudahlah, ini hanya berita kenapa dialihkan, apakah nggak bagus lagi Masjid Masjid Aqsa itu. Enggak. Persoalannya hanyalah untuk menguji orang yang kepatuhan kepada Muhammad. Enggak, ya. Taruhlah orang sudah patuh, kenapa enggak balik lagi ke situ? Ya itu kan Allah yang punya hak. Kemana kata Allah? Jadi itu makanya kalau masalah kiblat ini sudahlah pawallu wujuh satra. Satra itu kan arah, bukan mister ya.
Kalau coba lihat nanti kamus, kalau mister itu kan garis. Kalau satrah shin, kalau nggak salah saya satrah itu arah. Jadi kalau arah ya mengarah-arah aja. Memang kita turut. Sudah jelas arah nggak ke situ kita arahkan ke yang lain. Itu salah kata itu. Tapi itu maka bertanya. Kalau nggak bertanya ya sudahlah kemana perasaan kita. Nah, kalau kita dari timur ke arah barat, kalau orang timur ke arah kalau orang barat ke arah timur, kan begitu. Sekarang sudah ada alat mana kompas kira-kira ke situ ya sudah. Nah sekarang yang jadi kajiannya adalah apa itu? Coba apa sebenarnya yang jadi kajian? Untuk memutar kiblat itu memang sudah susah. Ya bukan, itu kan masih kiblat. Yang sebenarnya sudah banyak kita baca ini ayatnya. Yang sebenarnya, yang intinya, yang penting apa? Kepatuhan. Kepatuhan, Ya, ketaatan. kepatuhan dan ketaatan. Jadi betul-betul kita mengerti, betul-betul kita beriman ke Allah, mengikut Rasulullah. Ya, buktikan dalam hidup. Udah. Jadi ini kan hanya kisah. Nah sekarang lanjut. Terakhir. Sudah pernah sampai habis. Ya. Penutup ya Kak. Nah, silakan sampai terakhir 143. Wa ma kanallahu liyudi'a imanakum. Innallaha bin nasi la raufur rahim. Kasih baris, Rohi. Rahimun. La raufur rahimun. Ya. Coba Ibu uraikan. Wa makana. Wa huruf Sambung. atau Ya, huruf, disambungkan. ya. Terus? Ma huruf tidaklah huruf nafi, menidakkan. Huruf nafi ya. Tapi ini berbeda sebentar. Ini berbeda dengan ma di atas ini kan ada illah, itu murah memandunya ini. Nah, kalau ada ma dalam kalimat yang sama ada illah tidak. Kalau di sini nggak ada bertemu illah. Ada, Pak. Itu yang agak payah kita. Jadi nanti menentukan ma mausul, ma istibham, itu agak lihat panjang. Terus menidakkan. Terus apa lagi? Jadi ma menidakkan karena isimkan fiil madi. Karena Allahu isim kana Allahu isim kana li yudi'a li lam taklil ya li yudi'a fiil mudhari. Kenapa kata barisnya? Karena ada li'an nak menasabkan. Ya li'an taklil. Terus mana fa'ilnya? Fa'ilnya li yudi'a banyak kan liyudi'a huwa ya kemana kembali huwa? ke Allahu. Ya betul. Terus ya lanjut. Imanakum, imana sebagai maf'ul bi dari fi'il yudi'a. Ya. Kum mudhaf ilai. Ya. Terus Innallaha inna isim inna dia masuk ke pola kalimat subjek predikat. Subjek predikat. Mana subjek? Loha innallaha. Mana subjeknya? Subjeknya innallaha isim inna. Iya itu yang dimaksud. Mana subjeknya? Allah, ya. Allah, tapi karena inna dia Allah ya Pak. Ya itu isim makanya. Inna. Jadi isim inna kan bingung isim inna. Pokoknya selkana masuk ada di depan dan saudaranya atau inna ada saudaranya. Yang dicari subjek predikat. Subjeknya Allah. Bin nasi. Ya. Jadi langsung aja subjeknya Allahu bin nas. Ya. Inna jadi subjeknya Allahu bin nasi. Yang menanggung beban inna itu barisnya Allah. Kan itu? Ya. Nah, terus bin nasi apa uraiannya?
bin nasi bi huruf jar, an-nasi majrur. Majrur. Terus mana kabarnya? Khabarnya la raufun, Semuanya. Coba. la raufur rahimun. Terdiri dari, kan gitu. Terdiri dari dua, la raufun khabar, rahimun khabar juga ya Pak, khabar. Semuanya ini khabar. La raufur rahimun khabar terdiri dari la. La itu apa? La La huruf taukid. Taukid. Ya. Penegas. Sama lakabiratun tadi. Lakabiratan. Karena ada lakabiratan itu. iya, Itu Jadi- penegas atau taukid juga. Inilah penegas juga. penegas juga. Beda dari li UDA ya, lanya. Itu lam taklil, tapi itu Lam ke taklil fi'il ya. mudhari. Jadi Itu ini lam taklil. la penegas, Ya, bukan penegas. huruf jar. Jadi bukan huruf jar ya Pak. Bukan. Jadi ada la penegas, ada la tak apa namanya tadi? Taklil. Taknis. Kalau taklil fi'il mudhari Fi'il maksudnya. mudhari, Kalau lala penegas ini ke kata benda. kata benda ya. Iya. Ada kalau huruf jar ketahuan dia li. Kalau ke Iya. benda. Kalau ke benda, Tiga, la raufun. Raufur Rahim, semuanya tiga-tiganya menjadi khabar inna ini. Iya. Kenapa dibaca Raufun? Raufun karena dia khabar. Ya. Karena apa pula jabatan Rahimun? Rahimun khabar. Atau Iya, naat. semuanya ya, jadi naat. Naat. Jadi Raufun rahim. coba Ibu terjemahkan menurut per kata. Dan tidaklah ada Allah supaya menyia-nyiakan iman, Menyia-nyiakan dianya Allah. menyia-nyiakan dianya Allah akan Terus? iman kalian. Akan iman. Itu. Apa maksudnya sampai situ? Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya dari hubungan kiblat? Yang patuh tadi tidak akan luput dari perhatian Allah. Ya, yang patuh Pada Rasul tidak akan luput. Iya, satu lagi apa? Yang ingkar juga tidak akan luput dari azab Allah. Bukan. Ini soal iman ya. Allah dan tidak Allah menyanyiakan iman kamu. Allah tidak menyanyiakan iman kamu. Apa maksudnya kalau disambung dengan kisah-kisah di atas tadi? Kalau dia telah mengikuti Nabi, ya berarti Allah akan mencatatnya sebagai orang yang beriman itu, Pak. Tidak menyanyiakan iman. Tidak menyanyiakan iman. Ya, itu satu. Yang lain? Maksudnya begini, yang kiblat selama ini ke sana bagaimana? Itu. Karena ada orang yang beriman kiblatnya ke Baitul Maqdis. Ya, sama-sama diakui dia oleh Allah gitu kan, Pak. Gitu itu. Ingat tuh. Jadi kami selama ini kiblat kami ke sana bagaimana ya? Enggak, pokoknya itu diakui. Jadi diakui. Makanya Allah tidak menyanyiakan iman kalian. Yang sekarang coba ikut Muhammad. Jadi yang nggak mau ikut Muhammad, ada yang mengatakan setengah hari aja kita ikut itu balik carawaknya kan betele. Gitu. Itu maksudnya. Jadi itu makanya perkata ini kita sudah paham. Ayat ini sudah murah kok, enggak satu-satu yang perlu tafsir. Kalau enggak dia sudah menjelaskan sendiri. Jadi tidak ada Allah supaya dia tujuannya menyanyiakan iman kamu. Maksudnya dialihkan kiblat itu. Jadi selama ini bagaimana? Ya enggak disia-siakan kok, dihitung juga orang taat. Kemudian yang taat ya tetap taat. Terus baru ditutup. Apa terjemahnya lagi? Sesungguhnya Allah bin nasi kepada manusia la raufun benar-benar maha pengasih lagi maha penyayang. Yang benar-benarnya itu yang mana? Itu maksud itu diingat itu, jangan nanti karena terbawa terjemah bahasa Indonesia nggak ingat lagi mana itu yang sebenarnya benar-benar. Terus benar-benar maha pengasih, rahim maha penyayang. Ya lagi ya itu yang lagi mengasih lagi penyayang. Maka nggak dikasih batas, dia gabung itu. Jadi sesungguhnya Allah terhadap manusia, maksudnya di sini terhadap manusia yang mana? Boleh yang umum, boleh
Boleh khusus? Oh ya, boleh umum, boleh khusus, boleh yang Ya, patuh. maksudnya yang umum, pokoknya siapapun manusia kalau taat kepada Allah, dia dikasih Rauf dan Rahim. Kalau misalnya yang ini rombongan ini bertukar mau mengikuti Rauf dan Rahim juga. Jadi ini kan kunci bahwa Allah tidak ada dendam pada Allah, pokoknya asal patuh kepada Rasulnya diikut. Yang tidak patuh ya bagaimana? Itu pun Allah nggak kasar kok ya. Kalau dia taubat diterima juga. Jadi yang penting sekarang manusia itu mau menyadarinya. Sampai 143. Jadi siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Coba Ibu Sabrina dulu. Yang belakangan ini apa? Atau mengambil kesimpulan semuanya lah. Coba Ibu Sabrina dulu. Apa kira-kira poin-poin yang disimpulkan dari 143? Bebas. Apa? Satu? Setelah membaca surat Al-Baqarah ayat 143 itu, maka saya menyimpulkan. Gitu. Saya menyimpulkan. Satu, Allah menguji iman umatnya. Dua, menguji dengan apa? Menguji dengan pemilihan arah Ka'bah, arah kiblat. Mulanya ke Baitul Maqdis, sekarang ke Makkah. Terus nomor dua. Yang kedua, apakah umat Nabi Muhammad itu patuh kepada Rasulnya atau tidak? Ya Pak. Kemudian Allah menghargai dan mengakui juga kepada orang-orang yang telah berkiblat ke Baitul Maqdis dan juga nantinya berkiblat ke Makkah. Iya, maksudnya yang enggak menyanyiakan yang bagaimana nasibnya orang selama ini berkiblat ke Baitul Maqdis. Terus apa lagi? Pokoknya dikambangan dalam pengana waktu. Sungguh berat bagi orang kecuali yang patuh. Itu ya sungguh berat itu. Ya itu satu kesimpulan, tapi yang bermanfaat sama kita lah. Yang bermanfaat. Arah kiblat itu hanyalah kiblat itu hanyalah perintah untuk menguji manusia. Yang sebenarnya itu patuh kepada perintah Allah atau tidak. Betul. Jadi yang sebenarnya betul-betul kita beriman, betul-betul sadar kita kepada Allah dan mengikuti Rasulnya itu sebenarnya. Adapun arah-arah itu hanya memang syariat ya, tapi andai kata ada satu daerah nggak ngerti kiblat ya sholatlah seperti itu, macam kita naik kapal segala kan menurut adanya. Jadi jangan dia lihat lo lapik Mas Haji itu. Minggu tiba awak lah bertukar lo. Sebagian itu minggu berikutnya lah bertukar lo. Kalau begitu buat asal pakai roda Mas Haji itu. Berang Firdaus ANMHI kepada mana ya? Enggak. Tapi kalau begitu juga ya enggak ada. Jadi itu makanya enggak perlu bertangga, alihnya alih, putar. Jadi tidak perlu bertangga-tangga. Ba'da asar betulkan kiblat Anda. Ya. Padahal kalau Ibrahim aja, coba apa? Wajah tuh hadapkan pada yang dan bumi. Wajah tuh wajihiyah. Terus di surat Al-Baqarah kau fawallu wujuhakum. Ya, setelah. Mana yang sebenarnya yang paling pokok itu? Menentukan arah kiblat. Coba ada dua ayat tuh. Nanti fawallu wujuhakum, nanti lain wajah tu wajihiyah. Manan inti manan kuli. Wajah tu wajihiyah. Tapi jangan tak diturutlah maduk kiblat. Mengarah, Pak, mengarah kiblat. Iya, itu enggak maksudnya mengarah kiblat itu kan berarti
salah satu syariat yang dibuat. Tapi yang intinya itu maka orang sebagian kiblat hati kemana, kiblat arah sholat kemana, kiblat muka kemana, ya kan itu dibagi-bagi di orang. Tapi kalau kiblat hati lah dua, jangan beko nak pedulilah kiblat semana. Ya. Jadi begitu-begitu. Jadi jangan habis hari kita untuk bertengkar, habis untuk itu. Dan yang habis hari sekarang, apakah sudah betul-betul saya menghadap kepada Allah? Itu nan inti, nampak doa. Baru ada kaji. Bagaimana caranya supaya hati menghadap kepada Khalik atau kepada Allah? Kok kaji lagi? Paham ya? Rasulnya. Itu nan jadi nan perlu. Kalau misalnya talakuang lah ranca, kain sarung lah ranca, kopiah ranca, masajid lah hebat. Oke lah. Tapi hati kan nak makdo. Kini baca orang coba lah. Kalau orang Sulu ada nama mentawajuh. Ya. Baca rohnya. Coba ambil tanya Cici sebelum ditutup. Baca rohnya supaya madu hati awak ke Allah. Coba. Kalau untuk tahap awal bentuknya memang paham Quran. Itu salah satu. Nah intinya lah paham na Quran apa na sebenarnya mangko ado mado awak. Coba. Zikrillah. Selalu ingat. Orang kantua lah. Orang kantua dulu orang kantua. Orang kantoran dulu atau orang perusahaan. Memang kau takut na stafnya atau pekerjanya ke induk samang. Ada sanksinya. Sanksinya, Pak? Enggak. Apa na kalau dia gina sanksi itu asalahnya. Dari pembalasannya, Pak. Iya, kalau dia gini pembalasan itu apa? Misalnya kalau malanggana nak buah di kantor salah. Akibatnya coba. Akibatnya ya banyak, Pak. Apa tuh? Lagi contoh. Dipindahan ke Mentawai. Pindah atau berhenti, kan gitu? Ya. Ya berhenti, kalau berhenti akibatnya itu. Tidak dapat gaji. Anda dapat gaji kan itu nah sebenarnya. Iya. Kini lah taras awak nak magi hangok kok. Iyalah. Karena itu lain tapi warna enggak, Pak. Bamang ko na mado ati. Harus terasuk taruh. Jadi lebih terasul lah mado ati ka induk sama gaji padahal nak lo pitinya dong. Peraturan. Dia kinyuango, mato malie, ada bumi, ada tanang cuma rasul tu ndak mado. Nah, itu bangko ditawajuh. Dituangku-tuangku. Dipakai lah lampu, ditutup mato, itu salah satu metode. Kurang dulu. Nah, kama kini ibunya awak tawajuh. Awak solat tawajuh ya mah. Diwajahkan wajah tu wajah lillazi fatara samawati. Lah, itu caranya ya. Jadi rasul-rasulkan tuh sementara betulan pokoknya biar orang gaib, biar segalanya. Jadi dia belanjonya. Nan magi hangok, nan magi apa? Hangok itu ya kurang itu ya Pak. Kurang mempertajam rasa ya. Anggap dia itu tuh, Pak. Barang nalah do kadang-kadang kan tak terasa do. Bentuk awak pagi-pagi kau lah bisa awak melihat dan bisa jago. Masih Pak. apa walaupun ala kulli hal kan ala kulli hal nama gua. Ala kulli hal ya. Tapi lupa. Dan lebih apa lainnya. Jadi sungguh manusia ko disebutkan dalam Al-Qur'an la diagi amanah narancaka zaluman jahula. Yo jahil benar. Untuk mempertajam itulah mangko awak membaca-baca Quran takah ko. Mangko ndak patuh orang ko lebih patuhnya ke kelompok organisasinya kan itu tadi. Iya. Orang Yahudi Nasrani anda jangan diturut Muhammad tu lah hilang apa galih awak biko Muhammad tu menguasai iman. Macam-macam lah tu. Jadi yang intinya kita pertajam seluruh nikmat yang diberikan Allah itu dirasukan dia awak. Takah kini lah kan terasuk ini tu. Masih ada kemampuan mendengar, melihat, ada untung ada seketik lain dimanfaatkanlah itu untuk baik dan sambil tubuh ilallah taubatan nasuha. Baru tiba
acuk dibayangkan baa indahnya nan bagian akhirat, acuk juga dibayangkan baa sedihnya kalau orang bagian neraka. Itu kan bagus. Jadi kalau sibuk orang sibuklah, mundaklah berang awak kayaknya tuh. Tapi tarasuk dia awak tidak sampai pangana orang. Karena awak banyak membaca Al-Quran. Tapi kalau baca beko second pahalonya diambilnya itu ya bagi anak-anak SD baru tu. Kalau bagi orang apa enggak. Tapi alah, la taqrabus salah. Cobalah. Apa la taqrabus salah wa antum sukara. Jangan kamu hampiri salat kamu dalam keadaan Mabuk. mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu tahu apa yang dikatakan. Kini awak enggak ada mabuk dah. Tak ada mabuk dah. Tapi kan tak mengerti lu anak nak baca dalam solat mabuk enggak. Cuma enggak mengerti. Tidak dipelajari. Itulah baca Quran. Waktu dibaca. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada ala sadaqallahul azim. Lai tahu maksud enggak. Kita kan mabuk enggak loh. Cuma tak tahu. Ya. Kalau lihat terjemahnya lumayan. Falas nad'u ila Allah. Allahumma Faqihna Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmah wa wa ta'wil wa 'allimna lughat lughatal Qur'an Quran wa 'allimna lughatal Rabbana la tu'akhidhna in Nasina. nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Mata kata Nabi itu jangan pula aku guru-guru ulama-ulama asal belajar kawang itu awak lain. Jangan itu. Jadi kau juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran jazila aywa afwan.